お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, gimana dengan episode ke-6 ini? Bisa dibilang episode ke-6 merupakan salah satu episode paling the best sejauh ini. Visual dan audionya gak main-main, kita bisa merasakan perbedaan yang sangat jauh ketika kita membaca manganya. Di sini mata kita benar-benar dimanjakan, tiba-tiba cerah, tiba-tiba redup, tiba-tiba hujan, dan tiba-tiba tertebas. Gak habis pikir, Tite Kubo dan Studio Pierrot benar-benar memaksimalkan battle Yuhava melawan Yamamoto ini. Ada banyak hal yang kusuka dan dibuat mangap di episode ke-6, seperti visualisasi Bankai Yamamoto yang begitu spektakuler, adanya movement tracking kamera yang selama ini aku tunggu-tunggu, dan satu lagi yang pasti yaitu kehadiran beliau si pesatir handal Sasuke Aizen. Belum lagi, selain kita disuguhkan pada pertarungan yang super epic, di sini kita juga ditunjukkan pada scene tambahan yaitu Uryu Ishida, di mana akhirnya dia mengetahui tentang sejarah leluhurnya pada 1000 tahun lalu. Untuk lebih jelasnya mengetahui rentetan kejadian yang terjadi, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode ke-6 alias episode 372 ini mengadaptasi 5 chapter dari mulai chapter 506 sampai chapter 510. Mengambil judul di chapter 505, episode ke-6 berjudul Sang Api. Judul ini pastinya merujuk pada Bankai sang komandan Yamamoto, di mana bankainya ini merupakan bankai tipe api yang sangat-sangat panas. Terlebih, judul ini pun seolah meneruskan luapan amarah yang dialami sang komandan. Setelah sebelumnya menghanguskan Riscol Bersi, kali ini kemarahan sang komandan akan berlabuh pada sang pemimpin Quincy yaitu Yuhava. Dan di sini seperti biasa, kita telah merangkum 3 pokok pembahasan. Pertama yaitu Uryu Ishida yang telah mengetahui sejarah Quincy, dilepaskannya bankai tipe api terkuat milik Yamamoto, dan terakhir kekalahan yang dialami sang komandan. Uryu Ishida dan buku sejarah. Di awal scene, kita akhirnya diberikan scene tambahan mengenai kondisi Uryu Ishida. Di saat Ichigo dan Soul Society tengah dihadapkan pada peperangan, saat itu di pinggir sungai Ishida tengah membaca buku sejarah yang berhasil dia temukan di kamar ayahnya. Dalam buku tersebut, Ishida menemukan beberapa fakta yang sebelumnya dia tidak tahu, yaitu perihal peperangan yang terjadi 1000 tahun lalu. Di mana saat itu, atas nama pemusnahan Hollow, para Quincy yang menjadi musuh dan menyerbu Soul Society berhasil dikalahkan oleh Gotei 13. Dikatakan pula, sekitar 200 tahun yang lalu, Quincy yang selamat dari peperangan berhasil dilenyapkan secara sepihak oleh Shinigami. Hal itu dikarenakan Quincy yang selalu melenyapkan Hollow akan mengganggu keseimbangan dunia. Menyadari fakta tersebut membuat Ishida pun semakin resah pada statusnya sebagai seorang Quincy. Dia bertanya-tanya apakah selamanya Quincy dan Shinigami tidak akan pernah akur dan hidup bersama. Kebimbangan yang saat ini dirasakan Ishida kemudian mengantarkannya pada ingatan momen kebersamaan yang dilalui bersama Ichigo. Di satu sisi dia merasa bisa berbaur dengan Shinigami seperti halnya Ichigo, tapi di sisi satunya dia merasa prinsip yang Ichigo dan dirinya pegang memang memiliki perbedaan. Kenyataan ini seolah membuat Ishida semakin tertekan. Keyakinan manakah yang harus dia pilih? Mengikuti jalan yang diambil Ichigo dan menemukan cara untuk melerai perselisihan ini, ataukah pasrah pada takdirnya sebagai seorang Quincy yang memang dari awal merupakan musuh alami bagi Shinigami? Menurutku, scene tambahan yang disajikan cukup mewakili keputusan yang akan diambil Ishida. Kebimbangan dan keresahannya pada perselisihan antara Quincy dan Shinigami membuatnya semakin dekat pada jalan yang harus dia pilih. Terlebih, penempatan scene tambahan ini juga dirasa sangat tepat, mengingat episode ke-6 akan berfokus pada pertarungan yang dilakoni Komandan Yamamoto. Hal ini pun selaras dengan gambar yang dilihat Ishida di dalam bukunya, di mana gambar itu menunjukkan sosok Shinigami alias Yamamoto di waktu muda tengah membakar habis para Quincy 1000 tahun lalu. Tidak sabar untuk melihat episode ke-7 yang akan datang. Dengan adanya scene ini semakin membuatku cukup antusias. Apakah nanti scene mengenai peperangan 1000 tahun lalu akan ditambahkan? Dilepaskannya Bankai sang komandan Yamamoto.
Ini dia menu utama di episode ke-6, pertarungan antara Komandan Yamamoto melawan Yuhava. Meskipun ini palsu sih, tapi melihat scene battle yang disajikan, aku sendiri sangat puas. Battle-nya terlihat sangat keren, epic, dan begitu elegan. Mau gambarnya diam ataupun memiliki pergerakan, angle dan grafis yang disajikan terlihat proporsional dan sangat konstan. Selain adanya perubahan warna di setiap shotnya, filter kecerahannya pun ikut dimainkan sesuai efek yang dimunculkan. Belum lagi perpaduan gambar antara CGI dan dua dimensi lagi-lagi terlihat sangat mulus. Pierrot benar-benar total mengerjakan animasinya ini, apalagi dibumbui dengan background musik dari sang maestro komposer Shiro Sagisu. Pastinya menambah kesan yang dramatis di setiap shot yang ditampilkan. Jujur, saat ini aku sendiri juga tidak bisa banyak menjelaskan perihal bagaimana sedapnya battle satu ini. Intinya benar-benar perfect, gak ada celah, gak ada obat, semuanya disusun rapi sedemikian rupa. Secara keseluruhan, koreografi pertarungan tidak jauh berbeda dengan yang ada di manga, malahan ada beberapa shot yang ditambahkan. Dari mulai Yamamoto menyelamatkan Zaraki dengan teknik Shunpo-nya yang super cepat, melancarkan kobaran api Ryujin Jaka pada 3 stand leader yang mencoba menghadangnya, hingga sampailah pada momen di mana Yamamoto melepaskan Bankai Zanka no Tachi. Ada 4 teknik serangan yang dimiliki bankainya. Pertama, Zanka no Tachi Higashi Kyokujitsujin dengan mengumpulkan seluruh api ke dalam ujung Zanpakuto. Meski tidak menghasilkan kobaran api, tapi Yamamoto dapat membinasakan apapun yang disentuh oleh ujung Zanpakutonya. Kedua, Zanka no Tachi Nishi Zanjitsu Gokui. Tubuh Yamamoto akan diselimuti oleh kobaran api, di mana suhu apinya ini memiliki panas 15 juta derajat Celcius. Ketiga, Zanka no Tachi Minami Kakajuma no Kushi Daisojin. Yamamoto akan mampu menghidupkan para mayat yang telah dia bunuh. Teknik ini cukup membuat Yuhava kerepotan karena yang dihidupkan oleh Yamamoto adalah para bawahan Yuhava di masa lalu seperti Zaidrith, Algora, dan Hubert. Keempat, Zanka no Tachi Kita Tenchi Kaijin. Apapun yang ditebas oleh Yamamoto seketika akan langsung lenyap. Dan lewat teknik terakhir inilah Yuhava berhasil dikalahkan dengan tubuhnya yang terbelah menjadi 2. Dari semua scene battle epic yang disajikan, ada 4 momen yang membuatku gregetan sekaligus merinding. Pertama yaitu pada saat scene battle tambahan di mana kita bisa melihat movement kamera yang gak karuan. Momen tracking kamera pada saat Yamamoto tiba-tiba berada di belakang Yuhava ini sangat keren, mengingatkanku pada koreografi pertarungan antara Renji dan Ichigo di movie live action, di mana perpaduan musik, pengambilan gambar, slow motion, dan koreografi yang ditunjukkan terlihat sangat dinamis. Kemudian yang kedua yang bikin aku berkesan yaitu pada saat Bankai Zanka no Tachi dilepaskan. Rasanya ini benar-benar berbeda ketika kita membaca manga. Transisi yang ditampilkan sangat sesuai, api yang sebelumnya berkobar seketika lenyap dan berganti ke nuansa yang terang benderang. Hal ini sangat selaras dengan efek panas yang dimiliki Bankai Zanka no Tachi, di mana efeknya mampu membuat seluruh Soul Society kekeringan. Tak hanya lawan yang merasakan atmosfer panas ini, semua orang termasuk para kapten juga dibuat resah dengan pelepasan Bankai Yamamoto. Ukitake yang tiba-tiba merasa kehausan, Kyoraku yang seketika bibirnya pecah-pecah, bahkan Unohana, orang yang paling mengetahui kedahsyatan Bankai ini, berharap jika Yamamoto segera mengakhiri pertarungan. Karena jika terlalu lama, bisa-bisa Bankainya akan membumi hanguskan seluruh Soul Society. Kemudian yang ketiga, yaitu pada saat Yamamoto menggunakan teknik Bankai Nishi Zanjitsu Gokui. Momen ini sangat mengerikan dengan diselimuti api di sekujur tubuhnya. Yamamoto tak dapat disentuh oleh siapapun. Bahkan permukaan yang diinjak olehnya akan menjadi gumpalan cair berupa magma yang bergejolak. Seolah mencerminkan kemarahan dari apinya ini, suasana ketika Yamamoto melangkah mendekati Yuhava terkesan seperti neraka yang akan memberikan kematian pada seseorang. Kemudian yang terakhir, momen yang pastinya bikin kita merinding yaitu pada saat teknik Bankai Minami dikeluarkan, di mana saat itu para mayat berupa tengkorak muncul. Perpaduan gambar 2 dimensi dan CGI di sini benar-benar mulus. Suasananya dibikin mencekam dan tampak menyeramkan.
kita bisa merasakan seberapa mengerikannya Bankai yang dimiliki Yamamoto ini, baik dari segi grafis, komposisi warna, ataupun pencahayaan yang diberikan, seolah menandakan bahwa pertarungan yang mereka jalani merupakan pertarungan antara hidup dan mati. Dan by the way, buat yang masih nanya kenapa tangan kiri Yamamoto hilang, itu terjadi ketika Yamamoto melawan Aizen di pertempuran kota Karakura. Sebenarnya tangannya ini masih bisa disembuhkan dan dikembalikan, tapi kita tahulah Yamamoto adalah orang yang sangat naif. Dia tidak mau bergantung pada seseorang di luar pendiriannya sebagai seorang Shinigami di Gotei 13. Dan sedikit catatan, sampai terbunuhnya Yuhava ini cuman ada satu panel yang dihilangkan, yaitu momen ketika Yamamoto menyebut kenapa Yuhava tidak bisa mencuri Bankai. Di sana nama Ichigo tidak disebut. Padahal dalam manganya, Yamamoto menjelaskan bahwa alasan kenapa Bankai Ichigo tidak bisa dicuri adalah karena Ichigo masih berada dalam masa perkembangan. Penting gak penting sih sebenarnya, karena ini akan menjadi foreshadow ke depannya jika Ichigo akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang jauh lebih pesat. Kekalahan sang komandan. Bersamaan dengan tumbangnya Yuhava, di saat Yamamoto menonaktifkan Bankainya, hujan pun turun membasahi medan pertarungan. Dengan sikap yang naif, Yamamoto merasa bahwa dirinya sudah mengakhiri pertarungan seperti yang telah dia perkirakan. Hingga sampailah pada momen di mana Yamamoto dibuat terkejut. Dia seolah tidak percaya bahwa orang yang dia bunuh bukanlah Yuhava asli, melainkan itu adalah salah satu stand leader yang bisa meniru wujud dan ingatan Yuhava. Ada satu panel yang dihilangkan di sini, yaitu perihal masa lalu dari stand leader tersebut bernama Roy Lloyd. Panel itu menjelaskan bahwa stand leader penyandang Shrift Ye The Yourself ini merupakan saudara kembar Lloyd yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Zaraki. Dikatakan mereka berdua sama-sama memiliki kemampuan untuk dapat meniru orang lain. Cuman bedanya Lloyd dapat meniru kekuatan dan teknik orang lain, sementara Roy dapat meniru ingatan dan kenangan orang lain. Meski panel itu dihilangkan, tapi setidaknya kita mendapatkan porsi yang cukup banyak untuk scene tambahan setelahnya, yaitu ketika Yuhava mengatakan pada Yamamoto bahwa selama pertempuran ini berjalan, dirinya telah mengunjungi Aizen di pusat penjara bawah tanah. Scene tambahan mengenai flashback Yuhava bertemu Aizen ini tentu mengobati kerinduan kita pada sosok beliau, di mana saat itu sebagai salah satu dari 5 potensi perang, Yuhava berniat untuk mengajak Aizen bergabung ke dalam pasukannya. Dia merasa jika tujuan Aizen dan dirinya sama, yaitu ingin memusnahkan Soul Society. Namun tawaran terbuka dari Yuhava ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Aizen. Seperti biasa, dia menolaknya dengan cara yang halus. Lewat kata-kata sindirannya, dia melontarkan satu kalimat satir yang menyebut jika dirinya tidak tahan melihat Raja Quincy berada di belakang Shinigami. Kalimat ini sebenarnya poinnya sama, tapi terdapat banyak makna di dalamnya. Seperti Aizen yang masih mengakui dirinya sebagai seorang Shinigami, menghina sosok Raja Quincy yang malah ingin dilindungi Shinigami, sampai sebuah makna yang bisa kita uraikan jika Aizen bergabung dengan Yuhava, maka dia akan berada di garis terdepan melindungi sang raja. Dan baginya itu adalah penghinaan atas kebanggaannya yang tidak ingin dikendalikan oleh siapapun. Gila sih, beliau ini memang beda. Sekalinya nongol langsung keluar kata-kata yang penuh filosofis. Sementara itu, meski tawarannya ini ditolak mentah-mentah, tapi Yuhava tidak berniat untuk membunuh Aizen. Dia tahu Aizen telah bergabung dengan Hogyoku dan pastinya itu akan membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa membunuhnya. Dalam scene tambahan ini, kita juga bisa merasakan betapa hebatnya Sasuke Aizen. Walau dia terperangkap di dalam gelapnya Muken, tapi ternyata dia sudah tahu tentang apa yang terjadi di atas sana. Dari mulai penyerbuan yang dilakukan Van Don Reich, kondisi Soul Society saat ini, sampai kedatangan Yuhava di tempat itu. Terlebih ada satu detail menarik di sini, yaitu sejak kapan segel di mulut, telinga, dan sebelah matanya terlepas. Bukankah pada saat dia dimasukkan ke dalam penjara, seluruh tubuhnya ditutup oleh segel? Apa mungkin kejadian yang berada di dalam novel Spirits Are Forever With You dimasukkan ke sini? Mengingat segel yang menutup ketiganya telah dibukakan oleh sang Kenpachi ke-8, yaitu Soya Azashiro.
Menarik sih, entah ini dilakukan oleh Azashiro atau justru oleh Yuhava, setidaknya ada secercah harapan jika Tite Kubo akan memasukkan elemen-elemen yang berada di dalam novel. Oke, kembali ke medan pertarungan. Setelah Yuhava menjelaskan perjumpaannya dengan Aizen, di sisi lain dengan luapan kekesalannya, sekali lagi Yamamoto kembali mengeluarkan bankai. Namun kali ini, tanpa diduga-duga, bankainya berhasil dicuri oleh Yuhava menggunakan medali. Di sana, Yuhava mengatakan bahwa persepsi yang Yamamoto ketahui perihal pencurian bankai adalah salah. Bukan karena tidak bisa dicuri, tapi karena memang tidak ada orang lain selain dirinya yang bisa mengendalikan kekuatan besar dari bankai Yamamoto. Akibat dari hal ini, membuat Yamamoto pun seketika dihinggapi rasa keputusasaan. Dengan ditemani rintikan hujan yang membasahi area pertarungan, Yamamoto seolah dibuat pasrah pada kematian yang akan segera merenggutnya. Sebagai penutup episode ke-6, lewat pedang Reishi yang dikeluarkan, Yuhava kemudian tanpa ragu menebas Yamamoto. Yang mana hal ini pun membuat tubuh Yamamoto terbelah dengan cipratan darah yang memancar kemana-mana. Jika boleh beropini mengenai alasan terbunuhnya Yamamoto, menurutku ini murni karena kecerobohan dirinya sendiri. Dia yang diselimuti kemarahan tidak bisa tenang dan terus terpancing oleh keadaan tragis di sekitar. Belum lagi kenaifannya sebagai seorang komandan membuatnya tidak waspada terhadap hal-hal yang tidak dia duga. Akibatnya, di akhir pertarungan ini, Yamamoto pun harus rela dikalahkan oleh Yuhava. Well teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada tanggapan atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.